Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu ingin masuk surga. Tak ada orang itu ingin masuk neraka, tidak ada. Walaupun orang itu suka membunuh orang itu bejat, tidak pernah beribadah, semua ingin masuk surga. Tidak ingin masuk neraka. Nah, bagaimana cara kita agar jauh dari api neraka dan agar dijaga dari api neraka? Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka jahanam. Lalu dengan apakah cara kita untuk menjaganya? Pertama, yaitu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara mangkan akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang sampai akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau begitu gampang, bila kita tidak beribadah pun juga nggak apa-apa, yang penting asalkan kita mati mengucapkan la ilaha illallah. Apakah semudah itu kita mengucapkan seperti itu? Tidak, belum tentu. Orang yang betul-betul ibadah saja belum tentu pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, kalimah thayyibah tersebut, apalagi kita. Nah, dengan tadi dikatakan bagi orang yang pada akhirnya meninggal dan mengucapkan la ilaha illallah, jelas Allah akan menjauhkan diri dari api neraka dan jelas akan masukkan ke surga. Kalau kita makna dari lafaz la ilaha illallah, itu tidak ada Tuhan selain Allah yang harus kita wajib ibadah dan hak kita taati perintahnya dan segala larangannya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, di dalam melaksanakan ibadah kita jelas banyak rintangannya. Nah, dari saat tadi, bila betul-betul melaksanakan hal tersebut dan ketika meninggal mengucapkan la ilaha illallah, beliau akan dijaga dari api neraka jahanam. Yang kedua, yaitu menjaga diri dari api neraka itu dengan ilmu. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannatil ilmi. Setiap perkara itu ada jalannya, dan jalan ke surga adalah dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu? Karena dengan ilmu segala sesuatu akan dapat. Kita bisa ngaji dengan kita mencari ilmu. Kita bisa berlaksanakan sholat kita dengan mencari ilmu. Kita mendapatkan pahala yang gede itu adalah dengan mencari ilmu. Jadi besar kemungkinan dengan thalabul ilmi Allah akan menjaminkan surga. Allah menjaminkan surga itu sangat luar biasa dengan perjalanan thalabul ilmi. Kenapa? Pertama, mengumpulkan banyak orang di dalam suatu majelis taklim itu sangat luar biasa. Kalau di rumah itu susah sekali. Tetapi dengan thalabul ilmi di majelis taklim, kita bisa belajar ngaji bareng, tawasul bareng, bahkan di situ ada tausiah yang mengarahkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Bagaimana cara dalam beribadah dan bagaimana cara melaksanakan dalam kebaikan. Nah, jelas di situ Allah menjaminkan surga bagi orang yang melaksanakan thalabul ilmi. Jadi, untuk menghindari dari api neraka yaitu dengan ilmu. Bagaimana itu dengan ilmu? Di dalam keterangan dijelaskan, mayu sabu ala filhi wa yu'aqabu ala tarki, diganjar bila kita melaksanakan dan disiksa bila kita tinggalkan. Nah, itu adalah dengan hasil ilmu. Kalau kita melaksanakan hal tersebut maka kita akan celaka. Kalau melaksanakan dosa, kalau kita melaksanakan kebaikan maka akan mendapatkan ganjaran. Nah, itu kan hasilnya dengan ilmu juga. Yang ketiga yaitu dengan sedekah. Karena tasoddaqo fa inna soddaqota fi kakukum binanar. Sedekahlah, karena sedekah itu menjaga diri dari api neraka jahanam. Lalu dengan apakah sedekah? Karena saya itu bukan orang kaya, bukan orang mewah,
karena saya itu tidak punya apa, yang punya hanyalah ilmu, maka sedekahkan dengan ilmu kita. Mangkana lahu ilmin falyatasaddaq bi ilmi. Barang siapa yang sedekah dengan ilmu, maka sedekahkanlah dengan ilmu bila kita punya ilmunya. Contoh, orang tidak bisa ngaji, kita ajarkan itu ngaji. Orang tidak bisa doa wudu, kita kasih tahu itu orang itu wudu. Itu adalah sedekah. Pak Kiai, saya ini tidak tahu bagaimana fardunya wudu, karena beliau tidak tahu. Pak Kiai terus dikasihkan itu fardunya wudu ada 6, sehingga dikatakan sampai pada akhirnya tahu, hafal, terus diamalkan. Nah, Pak Kiai itu mendapatkan sedekah. Apa? Karena sedekah dengan ilmunya. Jadi kalau kita tidak punya harta, tidak punya kekuatan, yang ada kita hanya ilmu, maka sedekahkan dengan keilmuan kita. Terus saya tidak punya ilmu, yang punya adalah kekuatan, maka sedekahkan dengan kekuatan. Mangkana lu kuatun falyatasaddaq bi quwwati. Barang siapa yang mempunyai kekuatan, maka sedekahkan dengan kekuatan tersebut. Contoh, orang lagi bikin apa, karena kita tidak bisa membantu, kita bantu orang tersebut. Orang jatuh, kita bantu orang tersebut biar berdiri. Orang lagi lewat, susah lewat, kita bantu orang tersebut. Itu dengan sedekah, dengan kekuatan. Itu adalah suatu sedekah pun juga dengan melalui kekuatan kita. Yang ketiga, kita sedekah dengan pangkat. Karena saya tidak punya ilmu, tidak punya kekuatan, tidak punya, saya punya pangkat, maka sedekahkan dengan kekuatan pangkat kita. Mangkana lahu jahi falyatasaddaq bi jahi. Barang siapa yang punya kekuatan, maka sedekahkan dengan kekuatan kita, dengan kepangkatan kita. Dan saya tidak punya kekuatan, tidak punya ilmu, tidak punya kepangkatan, tidak punya, tetapi saya punya harta, maka sedekahkan dengan harta kita. Mangkana lahum malun falyatasaddaq bimali. Barang siapa yang punya harta, maka sedekahkan dengan harta kita. Orang lagi bangun, kita sedekahkan dengan untuk pembangunan. Anak yatim membutuhkan pertolongan, kita sedekahkan harta kita terhadap anak yatim. Banyak sekali cabang dalam melaksanakan untuk sedekah. Nah, itu adalah jalan menuju surga, dan Allah akan menjaga diri dari api neraka. Dan yang keempat, yaitu kita dengan menjalankan amal soleh. Amal soleh yang mana? Kita berbuat kebaikan. Salah satu berbuat anak soleh itu, berbuat baik itu, amal soleh, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Setiap saat, setiap apapun kita selalu mendoakan. Itu adalah suatu amal yang baik. Selain kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena dengan kita mendoakan beliau, Allah akan menjaga diri dari api neraka jahanam. Karena jelaskan ridhollahu wa ridhoka walidain. Wasutullahi fisuhti walidain. Ridhonya Allah tergantung bendunya, ridhonya orang tua, dan bendunya Allah tergantung bendunya orang tua juga kita. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada orang tua kita, karena itu adalah menjaga diri dari api neraka jahanam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kalau kita bayangkan betapa besar pengorbanan ibu kita, dari mulai mengandung selama 9 bulan susah untuk berjalan, kadang minum susah, tidur susah. Beliau selalu menjaga kita, menjaga kandungan kita di dalam perutnya, sehingga kita lahir. Betapa besar pengorbanan, rela beliau meninggal demi kita yang lahir. Itu adalah pengorbanan sang ibu kita. Apakah sesudah itu kita terus? Tidak. Setelah lahir, beliau terlalu menyusui selama 2 tahun. Terus menyayangi kita. Betapa besar pengorbanan sang ibu kita. Maka berbuat baiklah kepada ibu kita, karena akan menjaga diri dari api neraka jahanam. Dengan tadi dikatakan, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Ada saatnya, kadang-kadang kita dalam melaksanakan hidup ini banyak sekali rintangannya.
kita malas untuk berbuat kebaikan, tetapi kita ingin masuk surga, kita tidak mau masuk neraka, tetapi kita malas untuk melaksanakan ibadahnya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, bila kita dijaga oleh Allah dari api neraka jahanam yang tadi dikatakan, kita akan selamat dunia akhirat. Namun sebaliknya, kita tidak bisa melaksanakan yang 4 tadi, maka kita akan masuk neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dunia kita mendapatkan siksaan, di akhirat apalagi. Kita celaka di dunia, jatuh, ada bisa kita berobat ke dokter, tetapi di akhirat tidak ada yang bisa ngobati kecuali amal kita. Jadi masuk neraka, subhanallah, itu sangat luar biasa siksaannya yang tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita bayangkan. Di saat sudah mendapatkan siksa neraka, apakah kita bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki diri? Belum tentu. Walaupun kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya kembalikan ke dunia, saya ingin betul-betul bertobat, saya ingin betul-betul melaksanakan kewajiban, tetapi tidak bisa. Sayang, seribu sayang, kita tidak bisa untuk melaksanakannya, walaupun terus-terusan meminta kepada Allah. Lalu saatnya sekarang, sebelum kita saatnya nanti masuk neraka, agar kita dijaga dari api neraka jahanam itu. Apapun yang kita lakukan, semoga kita menjadi amal ibadah. Nah, dengan tadi dikatakan, yaitu dengan kita melaksanakan amal soleh tersebut, itulah kita akan dijaga dari api neraka jahanam. Saudara-saudaraku, apapun yang kita lakukan, baik maupun buruk, itu akan kembali kepada diri kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, In ahsantum li anfusikum wa in asaltum fala. Bila kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan bila kita berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Kita beribadah kepada Allah, seakan-akan itu adalah ganjarannya untuk kita. Jadi apapun yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita semua. Kita ingin masuk surga, tetapi ibadah kita tidak. Bagaimana mau masuk surga sedangkan kita sholat tidak? Kita tidak mau masuk neraka, tetapi permaksiatan kita laksanakan. Jelas itu akan mengundang. Dosa apa sih yang akan menghantam kita masuk neraka? Salah satunya perzinahan, itu akan masuk neraka bila kita tidak bertobat. Banyak sekali, salah satunya yang akan membawa kita ke neraka jahanam. Maka dengan tadi katakan kuncinya agar kita selamat dari api neraka, dijauhkan yang pertama tadi dengan iman, yang kedua yaitu dengan ilmu, yang ketiga dengan sedekah, yang keempat yaitu dengan amal soleh. Kalau semuanya kita dilaksanakan, kita akan dijauhkan dari api neraka jahanam. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan, jangan harap kita untuk tidak lepas dari neraka, maka kita akan masuk neraka selamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kalau kita bayangkan semenjak kita lahir sampai sekarang, umur kita ini tidak bisa terhitung kenikmatannya. Apakah kita banyak amal? Apakah kita banyak dosa? Kalau kita banyak dosa, bertobatlah. Kalau kita banyak amal, pertingkatkanlah amal kita. Karena dengan demikian, kita akan menyadari bahwa kita akan mati. Umur kita 100 tahun, berapakah tahun yang dipakai kita untuk beribadah dan berapakah tahun untuk kita bermaksiat? Di saat kita ingin berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa saya, ya Allah ampunilah dosa saya dan jauhkan dari api neraka jahanam. Kita terus berdoa, tapi besoknya kita terlalu melaksanakan maksiat. Itu bagaimana? Jadi kita ingin dijauhkan dari api neraka, jauhilah dari prasangka-prasangka dan perbuatan-perbuatan maksiat. Agar kita selamat dari api neraka jahanam. Dengan tadi dikatakan umur sekian, apakah banyak dosa, apa banyak amal, itu kembali kepada diri kita sekalian. Jadi kita
perbanyaklah dalam melaksanakan hal ibadah yang 4 tadi. Kalau kita tidak melaksanakannya, maka belajarlah untuk melaksanakannya. Kalau nanti sudah mendapatkan siksa Allah, baru kita akan menyesal. Mumpung sekarang masih hidup, perbaikilah itu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, ketika kita melaksanakan yang 4 perkara tadi, apakah mulus? Apakah jelas kita tidak akan mendapatkan ujian? Jelas banyak. Ya, karena tidak semudah membalikan telapak tangan. Orang yang betul-betul dalam melaksanakan kewajiban itu betul-betul sekali banyak ujiannya. Dalam melaksanakan umur kita yang sekian sisanya ini diisi dengan ibadah, ketika meninggal terus pada akhirnya kita mengucapkan kalimat thayyibah, dia akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Namun untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan. Makanya semoga kita di saat meninggal itu bisa mengucapkan kalimat thayyibah dan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. 1001 orang mengucapkan kalimat thayyibah saat meninggal. Karena tadi yaitu orang betul-betul yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman akan lebih bertambah bila kita bertobat dan taat, dan akan berkurang bila semakin banyak untuk maksiat. Al iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Iman akan lebih bertambah bila bertaat dan akan mengurangi bila banyak maksiat. Semua itu kembali kepada kita semua. Jadi di dalam hati kita ini selain melaksanakan 4 perkara itu, penuhilah dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat, setiap langkah, setiap apapun penuhi berzikir kepada Allah agar kita tetap keimanan kita terjaga, tetap iman kita lebih padat, lebih mantap dalam melaksanakan kehidupan ini. Biar kalau iman kita lengah, jelas maka permaksiatan akan kita laksanakan jika orang tersebut tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan cara apakah orang-orang yang iman tersebut itu? Nah, tadi dikatakan selalu ingat kepada Allah. Nah, itu orang yang ingat kepada Allah akan dijauhkan dari semua melaksanakan permaksiatannya. Dan yang kedua, orang yang dijauhkan dari api neraka yaitu dengan ilmu, karena orang yang berilmu akan dijauhkan dari segala sesuatu dosa-dosa yang menghampirinya. Dan orang yang selalu bersedekah, insya Allah Allah akan mengganti dengan segala sesuatunya dan akan dijauhkan dari api neraka jahanam. Dan yang keempat, dalam melaksanakan amal soleh tersebut akan selamat dunia dan akhiratnya. Namun yang 4 tersebut tidak semudah untuk kita laksanakan. Terkadang kita hidup di dunia ini banyak sekali ujian dan rintangan yang perlu kita hadapi dan perlu kita perbaiki. Bila kemarin kita melakukan keburukan, maka kita lewati, maka kita hapus keburukan tersebut. Namun bila kita kembali melakukan kebaikan, maka tingkatkan agar sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi bila kita melaksanakan yang tersebut, maka kita akan selamat dunia dan akhiratnya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup di dunia ini yang dicita-citakannya semuanya itu orang sama. Kita ingin masuk surga, jauh dari api neraka jahanam, semua sama. Tetapi kita kadang-kadang tidak bisa melaksanakan kewajiban. Kadang kita enggan untuk melaksanakan tersebut. Kenapa? Karena kita ini berbentrokan dengan nafsu kita. Malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, malas untuk berbuat kebaikan, malas untuk bersedekah. Nah, di samping itu pula kita harus bisa melawan nafsu kita agar kita selalu berbuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang betul-betul menghadapi ujian ini dalam melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, maka semua akan berjalan dengan baik. Semua yang 4 akan kita laksanakan, tetapi bila tidak bisa dilaksanakan, maka kita akan celaka.
Kita masuk surga, alhamdulillah, karena itu adalah dambaan semuanya. Kalau hiasan di surga itu sangat luar biasa. Apapun yang kita inginkan ada. Termasuk istri-istri yang cantik ada. Mau ketemu sama siapapun ada. Kalau masuk di surga. Tetapi kalau masuk neraka itulah yang susahnya, akan mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu, selagi kita masih hidup, mari kita berzikir, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar di saat meninggal kita tetap mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan agar yang kedua kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, karena dengan tadi dikatakan dengan ilmu kita akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena dengan thalabul ilmi tersebut akan mendapatkan baik dan buruk dan doa segala sesuatu dan keberkahan apapun, yaitu dengan melalui thalabul ilmi. Dan yang ketiga yaitu dengan melalui sedekah. Maka jangan pernah putus asa dalam berbuat kebaikan. Kita punya ilmu, maka sedekahkan dengan ilmu kita. Kita punya harta, maka sedekahkan dengan harta kita. Kita punya kekuatan, maka sedekahkan dengan kekuatan kita. Dan kita punya tenaga, maka sedekahkan tenaga kita. Jadi segala sesuatu sedekahkan dengan semampu kita. Dan terus, yaitu dengan menjaga diri dari api neraka dengan amal yang soleh, maka perbaiki, laksanakan di dalam melaksanakan hal-hal kebaikan. Salah satunya adalah melaksanakan berbakti kepada orang tua kita. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan hingga melahirkan dan menyusui kita. Bahkan kita sekarang pun juga sudah punya nenek, sudah punya anak dan sudah punya mantu. Itu adalah berkat dari kedua orang tua kita. Jaga kedua orang tua kita. Jadi pada kesempatan ini, uraian dari awal hingga akhir, yang pertama menjaga diri dari api neraka jahanam itu, yang pertama menjaga yaitu dengan iman, kedua dengan ilmu, ketiga dengan sedekah, keempat dengan amal soleh. Semoga di saat kita meninggal nanti kita diampuni dosa dan husnul khotimah. Dan di saat meninggal nanti di alam barzakh kita mendapatkan nikmat kubur, dan di akhirat kita mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Rabb. Dari mulai kami lahir hingga kami meninggal ya Allah. Dosa yang pernah kami lakukan, yang sengaja maupun tidak sengaja, ampuni ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami dan keluarga kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Dan yang sudah meninggal ya Allah, berilah kenikmatan kubur dan berilah ya Allah surga jamin ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah iman Islam kami ya Allah dalam melaksanakan ibadah ya Allah. Lindungilah keluarga kami dari segala musibah ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.